Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Baru kemarin kita memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus telah memberikan dirinya berkorban bagi kita, disalibkan. Dan hari ini kita memasuki hari kedua, di mana kita bersama-sama akan melakukan perenungan bagi hidup kita, dan bagaimana kasih Tuhan yang besar itu atas kita semua. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan menyingkapkan kebenaran firman-Nya dan mengurapi kita semuanya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala rahmat anugerah, berkat kemurahan, perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bagaimana Engkau Tuhan telah berkorban bagi kami. Engkau menyelamatkan hidup kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini, biarlah Engkau tetap menyatakan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang akan mengurapi kami, buat kami bisa menangkap dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan lebih lagi buat kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 23 ayat 34. Saya bacakan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui." Ulangi, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jemaat dikasih Tuhan, masih seputar Jumat Agung, di mana Yesus disalibkan. Dan dari atas kayu salib dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Seperti diketahui bahwa Tuhan Yesus diperlakukan dengan sangat-sangat tidak manusiawi dan juga sangat-sangat tidak adil. Dia harus menerima aniaya, dicambuk, diludahi, dipukul, dan bahkan akhirnya dipaku di atas kayu salib. Ini satu perlakuan yang tidak adil. Bahkan Pilatus saja mengatakan bahwa dia tidak mendapati kesalahan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. Tetapi orang banyak pada masa itu, dengan dipimpin oleh tokoh-tokoh agama pada masa itu, mendesak supaya Yesus disalibkan. Lalu apa yang terjadi ketika Yesus sudah disalibkan? Bagaimana dengan hati Yesus? Perhatikan ini. "Ya Bapa, ampunilah mereka." Sekalipun dizalimi, diperlakukan tidak adil, disakiti sedemikian rupa, tidak ada kata-kata kutukan keluar dari mulutnya. Tidak ada kata-kata makian dari mulutnya. Tidak ada amarah yang keluar dari mulutnya. Sekalipun sekali lagi dia tetap berkuasa. Dia tetap bisa saja kalau dia mau untuk melepaskan diri dari salib. Tetapi dia memilih merendahkan diri dan taat sampai mati. Ini adalah teladan bagi kita semuanya. Bagaimana ketika kita diperlakukan tidak adil. Bagaimana ketika kita direndahkan. Bagaimana ketika kita dizolimi. Bagaimana ketika kita mungkin dilecehkan dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Kecenderungan orang adalah membela dirinya. Kecenderungan orang tidak terima. Bila perlu dia marah dan membalas dengan lebih kejam. Tetapi Yesus yang punya kuasa untuk melakukan itu semua, dia tidak melakukannya. Itulah bukti hati Yesus penuh kasih yang sedemikian besar. Sehingga terhadap orang-orang yang jahat terhadap dirinya pun, dia tidak melakukan yang jahat. Ada alasan, dia nggak salah. Ada kuasa, dia punya kekuatan. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia memberi teladan bagi kita semua. Ketika kita mendapat perlakuan yang tidak adil, bagaimana respon kita? Mari belajar dari Yesus. Belajar untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan. Dan bukan sebaliknya. Mari kita harus berbeda dengan dunia. Yesus sudah memberi teladan yang luar biasa bagi kita. Ketika menerima perlakuan yang tidak semestinya dia terima. Tetapi dia tetap mengasihi. Dan dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
jelas satu perkataan yang meneduhkan sekali. Ya, satu doa yang memang tidak mudah untuk diucapkan. Tetapi Yesus memberi teladan bagi kita. Dalam penderitaannya, dalam rasa sakitnya, di dalam rasa ketidakadilan yang dia terima. Ini bukan hanya sakit di fisiknya. Kalau kita mau memposisikan diri, membayangkan di posisi Yesus. Fisik jelas sakit karena teraniaya bahkan disalibkan. Tetapi lebih lagi hati. Bayangkan ya, di sini orang-orang yang memperlakukan jahat terhadap dirinya, berbuat jahat kepada dirinya. Yesus tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Yesus tidak pernah melakukan yang buruk. Bahkan sepanjang pelayanan Yesus itu kasih, memberkati, menolong, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat. Di mana kejahatan Yesus? Tetapi justru balasan yang diterima dari orang-orang ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Tetapi jemaat dikasih Tuhan, ini adalah bagian dari rangkaian proses yang memang Yesus akan jalani. Dan setelah itu kita akan melihat bagaimana esok kita akan memperingati kebangkitannya. Dan akhirnya singkat cerita, dia dipermuliakan. Ya, nama Yesus, nama di atas segala nama. Tapi ada proses seperti ini. Ya, tetapi kita bisa melihat hati Yesus yang penuh kasih dan pengampunan. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar dari Tuhan Yesus saat menerima keadaan yang tidak adil ini. Mari belajar memiliki hati yang penuh kasih dan pengampunan. Jangan biarkan pahit hati, kekecewaan hinggap dan tinggal di hatimu. Hati-hati, kekecewaan akan membuat kita akan mengalami hal yang lebih buruk. Tidak membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kekecewaan bisa berakibat justru hal yang membahayakan hidup kita sendiri. Ya, sekali lagi, Tuhan saja penuh kasih. Bagaimana dengan kita? Semestinya kita belajar dari Tuhan Yesus. Karena dia sudah memberi teladan yang luar biasa. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau ada di posisi ini, engkau ditekan, engkau teraniaya, engkau disolimi, engkau diperlakukan tidak adil. Ingatlah, Yesus sudah pernah mengalami itu. Dan Yesus memberi teladan. Ayo, jangan biarkan kecewa, pahit hati tinggal di hatimu. Lepaskan pengampunan dan berkat dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Yuk, buka hatimu, minta supaya anugerah Tuhan, kuasa Tuhan memampukan kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, melakukan apa yang Yesus sudah contohkan bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kembali pelajaran berharga bagi kami terima pagi hari ini dari Tuhan Yesus ketika dari atas kayu salib. Justru bukan mengutuk orang yang telah menganiayanya, tetapi melepaskan pengampunan, mendoakan pengampunan. Ya Tuhan, kiranya kami juga belajar akan hal ini. Kami pun bisa melakukan dalam hidup kami ketika kami mengalami kondisi di mana kami dizalimi orang, kami direndahkan, kami tidak diakui, kami dikecewakan. Bahkan ada yang jahat terhadap kami. Kami mau belajar dari Tuhan Yesus. Bukan pahit, bukan ingin membalas yang jahat dengan jahat, tetapi dengan kasih, dengan pengampunan, dan melepaskan berkat atas mereka. Seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa, menyerahkan hari ini hidup kami, tuntun kami, sertai kami dengan segala aktivitas. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus dan semangat terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.